Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Muhida Belajar. Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kalian akan belajar tentang perjuangan secara diplomasi dan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Minggu lalu, kalian sudah belajar tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara fisik, mulai dari Bandung Lautan Api, pertempuran di Surabaya, kemudian Palagan Ambarawa. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang apa itu diplomasi. Perjuangan diplomasi merupakan perjuangan yang dilakukan secara berunding atau berdiskusi antara Indonesia dengan pihak Belanda. Nah, apa saja perundingan diplomasi itu? Kita simak ya. Perjuangan diplomasi ada beberapa. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Yang kedua, Perjanjian Renville. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Dan yang keempat, Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini terjadi di daerah Linggarjati di Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 1947. Dari pihak Indonesia yang mewakili adalah Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan dari pihak Belanda yang mewakili adalah Seyger Merhorn. Hasil dari Perjanjian Linggarjati, yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Berikutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi di wilayah netral yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947. Perwakilan dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan dari pihak Belanda adalah Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Hasil dari Perjanjian Renville, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikutnya adalah Perjanjian Rumroyen. Terjadi di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Perwakilan dari Indonesia adalah Muhammad Rum, sedangkan Belanda adalah Van Rooyen. Hasil dari perjanjian ini, yang pertama genjatan senjata atau penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. Berikutnya, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
Yang ketiga, para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. Yang keempat, segera mengadakan KMB di Den Haag, Belanda. Selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB ini terjadi di Den Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949. Perwakilan dari Indonesia adalah Muhammad Hatta, sedangkan dari pihak Belanda adalah Mr. van Maarseven. Hasil dari KMB, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Nah, anak-anak, ternyata dari perjanjian diplomasi tersebut, pihak Belanda melanggar apa yang termasuk dalam isi perjanjian tersebut. Pada agresi militer Belanda I, Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, lalu melakukan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Kemudian pada agresi militer Belanda II, Belanda mengumumkan mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville pada 18 Desember 1948. Keesokan harinya, Belanda mengadakan agresi militer II ke ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, tetapi sempat memerintahkan Syafruddin Prawira Negara melalui radio untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Di antaranya pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan itu hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian bidang perekonomian. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian dalam bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Dan meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah.
Misalnya, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, anak-anak, hari ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Tetap belajar di rumah dengan baik, jaga kesehatan semua keluargamu, dan selalu sholat tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.